Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Cak Ana. Insya Allah Cak Ana akan menjelaskan mengenai menu sahur dan buka untuk anak kos di masa pandemi ini. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita jumpa lagi ya di bahasan yang berbeda dengan sebelumnya. Dan ini sesuai dengan janji Cak Ana akan menemui kalian semua. Yang akan Cak Ana temui sekarang adalah para mahasiswa yang masih tinggal di kosan. Mudah-mudahan sehat selalu dan selalu bugar ya di bulan Ramadan ini. Kenapa Cak Ana mengajak para mahasiswa untuk membahas menu sahur dan buka puasa anak kosan di masa pandemi? Karena Cak Ana punya pengalaman ngasuh mahasiswa nih ya, dan anak Cak Ana sendiri. Anak Cak Ana sekarang sedang menempuh kuliah di negeri Cina. Sejak Januari minggu kedua hingga saat ini, dia tidak diizinkan untuk keluar kampus. Jadi sudah hampir 4 bulan nih di karantina. Karena memang masa itu, Cina mengalami dahsyatnya wabah COVID-19. Otomatis mahasiswa asing itu harus tetap tinggal di asrama dan bertahan tinggal di sana. Tentu saja ini merupakan tantangan tersendiri untuk bertahan hidup. Alhamdulillah, pihak kampus memfasilitasi makan siang dan malam, sedangkan sarapan disiapkan sendiri. Alhamdulillah, ada juga bantuan dari kolega dari Thailand, dari RMUTT University. Terima kasih untuk kalian, semoga Allah membalas kebaikan yang berlimpah untuk kalian semua. Dan mereka bersimpati untuk mengirimkan makanan halal ke Cina untuk anak saya. Karena pada saat itu, penerbangan dari Indonesia ke Cina ditutup. Akhir April, COVID-19 sudah mereda. Bantuan makanan pun terhenti saat dimulainya bulan Ramadan. Sehingga otomatis mahasiswa harus menyiapkan sendiri makanannya. Para mahasiswa muslim di sana puasanya lebih panjang dibandingkan dengan Indonesia, hampir 15 jam. Oleh karena itu, hampir tiap hari, Cak Ana melakukan video call untuk membantu anak memasak dan menyiapkan makanan sahur dan buka puasa. Rutin dilakukan setiap jam 4 sore selama 30 menit. Lama-lama, anak saya sekarang sudah pandai memasak loh, meskipun dia laki-laki. Nah, sekarang Cak Ana ingin sekali berbagi pengalaman itu dan semoga bermanfaat. Adik-adik mahasiswa sebenarnya menyusun menu untuk sahur dan buka sama saja seperti menu sehari-hari. Tetapi yang berbeda mungkin waktu menyiapkannya. Kalau menurut Cak Ana sih yang baik adalah memasak di sore hari ya. Karena masakan yang kita masak ini bisa kita gunakan juga untuk makan sahur. Hal-hal lain yang harus diperhatikan dalam menyusun menu, yang pertama adalah tetap memperhatikan keseimbangan asupan gizi ya, yaitu protein, karbohidrat, dan lemaknya. Kemudian, jangan lewatkan sayur dan buah-buahan untuk memenuhi kebutuhan vitamin dan mineral selama berpuasa. Ini mahasiswa kadang-kadang malas untuk melengkapi makanannya dengan sayur dan buah-buahan. Padahal buah-buahan ataupun sayur-sayuran itu juga membantu untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, selanjutnya adalah konsumsi air putih yang cukup ya saat sahur dan berbuka. Kemudian kita juga harus menyiapkan beberapa bahan makanan yang memiliki daya tahan yang cukup lama ya, karena memang masa pandemi ini keterbatasan kita untuk keluar rumah ya, kemudian juga keterbatasan stok yang ada. Tapi sebaiknya kita bisa menyiapkan sebelumnya sehingga kita tidak tiap hari keluar rumah. Kemudian masak sesuai porsi makan, jadi jangan terlalu banyak sehingga terhindar dari mubazir. Hal lain yang harus diperhatikan untuk mempersiapkan makanan di sahur dan berbuka itu diantaranya adalah kebersihan alat. Nah, memperhatikan kebersihan alat yang digunakan baik untuk memasak atau alat yang digunakan untuk makan itu harus dalam keadaan bersih ya, untuk menghindari adanya kontaminasi pada makanan dan juga membahayakan kesehatan. Nah,
biasanya nih mahasiswa kurang memperhatikan kebersihan ini karena di malam hari kita tidak pernah tahu ada binatang seperti kecoa atau ada binatang seperti tikus kah yang kemudian menyusup menghampiri alat-alat masak dan makan. Oleh karena itu sebaiknya sih dalam keadaan tertutup. Kemudian bagaimana sih cara menyimpan bahan makanan? Nah, simpan bahan makanan itu sesuai dengan jenisnya ya. Pastikan kalau menyimpan bahan makanan yang kering di tempat yang kering dan bersih tentunya. Nah, simpan bahan makanan yang basah seperti sayur-sayuran itu di tempat yang bersih dan tidak lembab dan kemudian dalam keadaan kering. Insya Allah itu akan lebih tahan ya. Kemudian pemilihan bahan makanan. Nah, pemilihan sayur dan buah-buahan yang memiliki daya simpan yang lama bisa kita pilih ya. Buncis misalnya, wortel, kentang, terong, kubis ya, apel, pir, jeruk itu masih bertahan dalam 5 atau 7 hari ya. Kemudian siapkan makanan siap guna ya. Jadi ada bumbu atau makanan siap saji untuk keadaan darurat. Misalnya ada abon, ikan kering, tempe kering, bawang goreng, sarden, bumbu siap guna, saus, kecap dan lain-lain. Nah, percaya tidak bahwa yang kita harus siapkan itu juga untuk berbuka yang lebih simpel, itu ternyata kurma dan madu loh ya. Kurma dan madu selain makanan kesukaan Rasulullah, juga memiliki banyak manfaat bagi tubuh dan kandungannya. Jadi salah satunya adalah sumber makanan penambah energi dan menjaga stamina tubuh. Kemudian, yang tadi Cik Ana bilang, bahwa makanan yang berdaya tahan simpan lama itu juga cukup membantu pada waktu-waktu darurat, seperti abon, tempe, atau ikan kering. Nah, percaya tidak, dengan alat dan bumbu sederhana, ternyata kita bisa memasak loh. Dan ini sudah Cik Ana lakukan terhadap anak Cik Ana sendiri. Pasti di anak kosan pasti punya yang namanya peralatan-peralatan sederhana, seperti kompor portable, peralatan memasak, teflon, serok, susu, talenan, pisau, dan waskom. Kenapa digunakan teflon? Karena sebenarnya alat ini cukup awet ya, jarang untuk gosong gitu ya, dan menggunakan minyaknya juga tidak terlalu banyak. Nah, yang menarik nih, rice cooker. Ternyata rice cooker itu bisa untuk mengukus, bisa untuk merebus, bisa untuk menggoreng ternyata ya. Dan ini kalau menurut Cana adalah alat-alat yang setidaknya harus ada di kosan ya, karena kita juga perlu untuk masak nasi dan lain sebagainya. Nah, yang lainnya bumbu-bumbu seperti bawang goreng, garam, merica, bumbu dapur, gula putih, gula merah, bumbu siap guna, saus sambal, saus tomat, dan kecap ini sebenarnya yang standar gitu ya. Dan ini bisa loh dimiliki oleh anak-anak kosan, jadi disimpan di tempat yang bersih. Ya, itu sebenarnya yang ingin disampaikan alat-alatnya dulu ya, supaya anak kos tidak mati gaya nih, makan apa, bosan, dan lain sebagainya. Nah, pada penjelasan sebelumnya, Ciana kan sudah bilang, kalau kita juga harus selalu memperhatikan kebutuhan zat gizi ya. Di antaranya adalah karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Juga serat dan air. Nah, sebenarnya untuk anak kos, hidangan sumber karbohidrat selain nasi putih, bisa juga loh oatmeal ya, kalau yang suka. Kemudian juga aneka pasta. Pasta itu termasuk mie juga ya, bisa makaroni, bisa ravioli atau apapun begitu ya, atau fettuccine ya, atau spaghetti gitu ya bagi yang suka. Atau juga menyiapkan untuk keadaan darurat bisa menyiapkan aneka roti ya. Ini adalah contoh hidangan sumber karbohidrat yang bisa disiapkan dengan menggunakan alat yang sederhana, yaitu rice cooker. Tahu kan nasi lemak? Nah, nasi lemak itu dari Malaysia kalau tidak salah ya, atau di Indonesia ini sebenarnya ada sih, namanya nasi uduk ya. Sebenarnya mudah, jadi kita tinggal memasak nasi sesuai dengan takaran yang kita inginkan, kemudian kita tambah sedikit santan, kemudian bumbu-bumbu gitu ya, pakai bawang goreng, pakai garam, gula sedikit ya, supaya dia agak gurih begitu, pakai salam, sereh, lada. Mudah kan? Itu yang bisa diapakan supaya mengurangi kebosanan untuk anak kos. Atau nasi liwet, ini nasi liwet tuh sudah jago ya anak kos ya. Atau juga nasi goreng ya.
Nasi goreng itu sebenarnya bisa digunakan jika ada sisa nasi misalnya. Kemudian kita juga bisa masaknya di rice cooker. Jadi ini sebagai contoh saja. Dan ini Cak Ana peroleh dari berbagai sumber. Nah, atau kalau bosan dengan yang lainnya bisa kita masak dengan bubur Manado atau bubur ayam. Atau kita juga bisa buat nasi kuning ya, dengan menyiapkan bumbu yang sudah jadi atau bumbu siap guna ya. Atau sekarang nih yang kemarin booming itu ada loh namanya nasi ayam. Jadi kita beli fried chicken, kemudian kita masak dengan nasi seperti biasa. Oh ternyata lebih gurih, dan ini pernah kita coba juga gitu ya. Nah ini salah satunya sumber karbohidrat yang jika bosan gitu ya, kita bisa memvariasikannya. Nah hidangan lauk pauk untuk adik-adik mahasiswa yang mudah tentunya, kita bisa beli telur ya. Wah telur mah tuh ya sahabat sejati begitu ya. Ada tempe, ada tahu, atau sayuran yang kita sudah siapkan ya. Bisa wortel cukup tahan lama juga. Ada kentang, wortel, atau brokoli ya, timun misalnya ya, yang terjangkau di daerah kosan yang bisa kita belanja dekat begitu. Nah ini yang sebenarnya bisa. Apa saja sih yang bisa disiapkan? Sayur lodeh bisa ya, sayur lodeh bisa pakai bawang goreng dengan bumbu siap guna, kemudian kasih gula merah, kasih santan sedikit ya, gula garam, itu sudah jadi. Atau sayur bayam ya, atau sop sosis ya, atau juga cak kangkung. Nah sebenarnya ini semua bisa loh dimasak dimasak di rice cooker ya. Ini ada tempe kacang panjang, ada tempe cabai hijau, ada tempe tempe bumbu kecap ya, dan tempe selimut atau tempe tepung. Ternyata bisa loh dimasak di rice cooker, jadi dibuat dulu adonan tepungnya. Nah sebenarnya kalau masalah resep itu adalah tergantung kreativitas masing-masing. Bisa di-download kok, dicari ke Mbah Google begitu ya. Tapi yang penting tadi bumbu-bumbu dasarnya itu kita sudah siapkan. Berbekal bawang goreng sebenarnya kita sudah bisa masak yang namanya tempe bumbu kecap ya. Jadi tempenya digoreng dulu setengah matang atau matang, kemudian nanti kita campurkan kecap, bawang goreng, kasih bumbu garam, merica, kemudian gula, itu sudah enak. Gula merah dengan kecap. Atau tempe cabai hijau juga bisa ya. Nah untuk tahu-tahuan begitu ya, maksudnya bahan makanan dari tahu kita bisa bikin macam-macam nih. Bisa pakai tahu toge ya, atau perkedel tahu ya, atau juga pepes tahu. Kan pepes tahu mesti pakai daun. Kita bisa gunakan aluminium foil, atau kalaupun kita tidak bisa menggunakan, kita bisa mangkok stainless ya, itu bisa dikukus di rice cooker. Juga tahu selimut, itu gampang sekali kok bikinnya. Kalau perkedel tahu kan nanti tinggal dikasih tahunya dihaluskan, kemudian dikasih bawang goreng, gula garam, merica, telur, sudah. Itu bisa langsung jadi perkedel tahu. Mudah kan? Jadi tidak ada yang sulit ternyata. Nah, bisa juga aneka telur ya. Karena sudah bosan, bisa telur kecap ya. Nah, telur kecap ini supaya lebih sedap, itu bisa digunakan saus tomat juga ya, dicampur saus tomat, kecap begitu ya, setelah telur itu direbus. Juga mie goreng nih, andalan para anak kos katanya ya. Kemudian kita bisa jadi buat omelet mie misalnya untuk varian yang lain, juga tumis telur. Jadi sebenarnya banyak sekali hidangan yang kita bisa buat ya, dari sumber bahan makanan yang bergizi tetapi harganya relatif lebih murah dan mudah didapat. Nah, ternyata anak kos juga bisa loh membuat hidangan makanan penutup yang sederhana. Tidak harus yang susah-susah ya. Kita bisa menggunakan alat rice cooker itu untuk merebus jagung misalnya ya. Itu kan sehat ya sebenarnya. Bisa juga untuk cemilan begitu ya setelah tarawih.
atau juga rebus ubi ya. Nanti rebus ubi itu sebagai cemilan. Atau kita juga bisa buat puding roti ya. Nah, puding roti ini sederhana loh ya bikinnya. Kalau kita punya sisa roti, sebenarnya bisa bisa dimanfaatkan untuk membuat puding roti. Jadi pudingnya disobek-sobek ya, kemudian dicampurkan dengan kocokan telur ya. Kalau misalnya puding rotinya itu ada 6 buah misalnya ya, telurnya paling 2 ya, kemudian 4 sendok makan gula ya, ditambah juga dengan garam setengah sendok teh ya, kemudian ada santan kental sedikit saja ya, kemudian susu ya, susunya susu apa aja, bisa bubuk, bisa juga susu kental. Tapi kalau pakai susu kental tentu takaran gulanya dikurangi. Kemudian dicampur saja dan itu langsung dimasak di rice cooker. Itu jadi puding roti. Dan yang lainnya yang bisa kita siapkan itu dari buah-buahan. Bisa kita buat buah potong ya. Buah potong itu bisa langsung dikonsumsi dengan dipotong-potong, kemudian kita langsung makan ya. Kemudian juga kita akan membuat salad buah. Salad buah ini paling banyak digemari ya, karena kombinasi potongan dari buah, mayones, tambah susu kental, bisa juga tambah madu ya. Dan itu bisa buat kita berbuka puasa ya. Atau kita siapkan oatmeal buah. Potongan buah dikombinasikan dengan oatmeal, baik dan simpel untuk sahur. Bisa juga seperti itu ya. Dan yang pasti penuhi kebutuhan cairan tubuh ya. Jangan lupa banyak minum saat sahur dan berbuka ya. Bisa diatur supaya tidak kembung ya. Gunakan air yang hangat misalnya ya. Kita sebelum sahur, kita sudah minum setelah sahur ya. Juga pada saat berbuka dan tarawih, jangan lupa banyak minum. Baik adik-adik mahasiswa, terima kasih sudah mendengarkan Cik Ana, sudah saling berbagi ya. Mudah-mudahan sehat selalu ya dan bersemangat begitu ya, karena memang dalam masa pandemi ini perlu kreativitas yang sangat tinggi begitu ya. Bagaimana kita untuk bertahan hidup begitu ya. Dan untuk masak nggak harus selalu lama ya. Saya kira 30 menit sampai 45 menit juga sudah cukup ya. Tinggal diatur waktunya. Terima kasih juga nih untuk keponakan Cik Ana, Ilham ya, anaknya Kang Wawan, sudah memainkan saksofon yang sangat indah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.